Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tentu Bapak harapkan kalian sehat selalu ya. Hari ini kita belajar lagi ya di tema 7, subtema 3 pembelajaran ke-1, yaitu ayo memimpin ya. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Ya, tentu kalian memang ada yang ingin menjadi pemimpin. Tentunya kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Nah, apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Ada juga manfaat yang harus bisa diberikan oleh seorang pemimpin ya. Pemimpin apapun, pemimpin di rumah, pemimpin di keluarga, pemimpin di sekolah, pemimpin di masyarakat ya, pemimpin di kelas ya. Tentunya kita ada yang menjadi ketua murid di kelas ya, atau ketua bidang olahraga di kelas, ketua bidang pramuka, bidang kebersihan dan lain sebagainya. Ini tentunya harus punya kemampuan untuk mengkondisikan anggota ya dan bermanfaat bagi anggotanya. Anak-anak sekalian, di sini ada materi ayo membaca. Silakan oleh kalian dibaca ya materinya, yaitu semut dan belalang ya. Silakan ini dibaca, semut dan belalang. Materinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 paragraf. Silakan dibaca, ini tentang kisah kepemimpinan ya. Ini dibaca dengan seksama. Setelah kalian baca, ini jawablah pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya ya? Kemudian yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Tulislah jawaban kalian di kolom ini. Nomor 1 ditulis di sini, nomor 2 ditulis di sini, nomor 3 di sini, dan nomor 4 di sini. Paham ya? Kalau tidak paham nanti cara menjawabnya boleh bertanya ke Bapak ya. Nah, setelah itu apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tadi ya? Dari cerita tadi apa yang bisa dipelajari? Ya, tentunya anak-anak sekalian, seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah, semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Nah, semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nah, nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi tentunya di setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya manusia itu adalah memiliki sifat sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tentunya harus bekerja sama dengan manusia yang lain. Nah, sekarang coba tuliskan. Identifikasi, tentukan diri kita, apa kelebihan yang kita miliki. Kemudian apa kekurangan yang kita miliki. Kemudian apa yang akan kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Silakan muhasabah ya. Muhasabah itu introspeksi diri, membaca diri kita masing-masing, apa kelebihan dan kekurangan kita. Dituliskan di sini ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Nah, mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama dengan tubuh mereka yang kecil, sehingga mereka sangat kompak ya, sangat kompak. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Nah, bandingkan dengan teman yang lain. Jadi di sekolah kita yang membutuhkan gotong royong, kegiatan apa saja? Silahkan tuliskan di sini, di kolom ini. Kemudian alasannya seperti ini, tuliskan di kolom ini. Misalnya kegiatan, Bapak berikan contoh kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Misalnya membersihkan sampah atau membersihkan sampah di kelas atau membersihkan kelas. Kenapa harus gotong royong? Alasannya misalnya agar pekerjaan cepat selesai ya. Agar pekerjaan bisa terasa mudah, itu contoh ya. Silakan kalian buat lagi kegiatan yang lain ya, yang dibutuhkan dengan gotong royong. Gotong royong itu bekerja sama ya. Jadi gotong royong itu dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika gotong royong, semua anggota itu
harus adil mendapatkan perlakuan yang sama, bekerja bersama-sama, tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Ini misalnya anak pejabat, ini misalnya anak kepala desa, tidak, semuanya kita bekerja sama ya. Kenapa bekerja sama itu adalah sebuah hal yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Dan ini bisa dilakukan anak sekalian, kerjasama ini dalam ekonomi. Nah, seperti halnya dalam koperasi. Kenapa? Karena koperasi itu usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Jadi usaha bersama itu ya untungnya untuk bersama, gitu kan. Nah, makanya ada istilah koperasi. Nah, di sini ada materi sejahtera bersama koperasi ya. Nah, ini silahkan dibaca lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pidato 7, 8, 9, 10 paragraf. Sudah dibaca isi pidato Pak Badru ini, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan dari yang disampaikan oleh Pak Badru ya dalam pidato koperasi ini. Baiklah, sesudah membaca materi dan mempelajari materi-materi tadi, tentunya tugas kita yang senantiasa harus Bapak tagih dari kalian yaitu mengumpulkan pidato. Bapak tunggu dari mulai hari ini sampai nanti hari Jumat ya. Buatlah rancangannya dari sini. Nah, ini ada rancangan untuk membuat teks pidato sebelum kalian membuat videonya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap jaga kesehatan. Terus semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.